Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Langgeng Heri Lukito. Saya dari SMP Negeri 1 Atap Ogo Sipat. Di sini saya sebagai mahasiswa DPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta. Berikut video UKIN yang saya buat dengan judul Kelangkaan. Terima kasih. Dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih nikmatnya kalau kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa. Ada berdoa. Teman-teman, kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bi-Islami dinan, Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Sudah ada ya, hadir semua yang sudah lengkap ya, 20 orang. Wah. Masih ingat kan tepuk semangatnya? Masih ingat tepuk semangatnya kan? Sebelum tepuk semangat kita tepuk becak dulu. Tepuk becak. Tiga, roda tiga, depan dua, belakang satu. Biar nyetir bapak kamu. Tepuk nyamuk, nyamuknya 1, nyamuknya 2, nyamuknya 3, nyamuknya banyak. Semangat 1. Semangat 2. Oke, hari ini bawa buku PS-nya, bawa pulpennya, bawa kertasnya, bawa semuanya, bawa perlengkapannya. Alhamdulillah. Nah, saya mau tanya, kelas ini sekarang rapi bersih. Siapa sih yang bertugas hari ini? Ayo Pak. Irwan. Terus apa lagi? Sinar. Siapa? Rizal. Terus? Awan. Oke, terima kasih banyak ya petugas hari ini karena kelasnya sudah sangat bersih. Nah, motivasi saya hari ini, motivasi belajar kita hari ini, yang pertama, kita memiliki kebutuhan yang sangat banyak. Ya, kebutuhan kita itu sangat banyak. Tetapi ingat, harus dibarengi dengan prioritas tertentu agar tidak namanya boros. Itu ya. Sip. Nah, aturan pembelajaran hari ini ya, di mana pertama siswa dilarang memakai atribut yang tidak sesuai. Hanya sesuai seragam, rapi, yang rambutnya panjang nanti tinggal dikasih botak lagi. Kemudian ada yang menggunakan handphone. Kalau punya ada yang pakai bawa HP hari ini, handphone hari ini bisa digunakan ketika saya mempersilahkan. Gitu ya? Tidak ada bawa handphone. Oke, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, sih. Pengertian interaksi sosial. Bagus, berikan tepuk tangan dulu sih. Ada lagi masih ingat? Ya. Bentuk-bentuk interaksi sosial ya. Berikan tepuk tangan untuk kawan kalian. Luar biasa. Nah, hari ini kita akan mempelajari satu materi yang umum, yaitu tentang
kelangkaan. Dimana manfaat pembelajaran hari ini ya kalian akan tahu apa itu kelangkaan. Kalian biasa mengalaminya tapi kalian belum mengerti secara langsung definisi dari kelangkaan. Nah, tujuan pembelajaran ini saya menggunakan discovery learning, di mana kalian diharapkan mampu menjelaskan pengertian kelangkaan, menganalisis faktor penyebab kelangkaan, kemudian juga dapat menentukan solusi dari faktor penyebab kelangkaan. Untuk penilaian hari ini, kita menggunakan 2 penilaian, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Untuk pengetahuan, Bapak ambil dari kegiatan post-test dan pre-test. Sedangkan keterampilan saya ambil dari kegiatan kalian membuat produk, yaitu namanya mind mapping. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kegiatan pre-test. Soal saya sudah sediakan kegiatan pre-test, yaitu ada 10 nomor. Silakan dikerjakan dan dijawab. Bahkan untuk selama sudah dikerjakan secara seksama. Untuk selamanya jangan lupa. Waktu pengerjaan 5 menit mulai dari sekarang. 9 ganda 10 nomor. Tolak. Dari kedua sih. Kalau sudah silakan ditaruh di ujung meja, nanti saya ambil. Kalau sudah, taruh di ujung. Terus nama jangan lupa. Kalian memang itu kenapa bisa jatuh gitu? Kok mampu itu bagaimana di dalam hati tadi kan? Lagi. Tadi kalian sudah mengerjakan pre-test dengan baik, ya. Kita akan masuk di kegiatan inti kita. Coba kalian lihat gambar ini. Gambar yang pertama, yang ini. Ada yang tahu gambar apa? Tahu. Apa itu gambar apa? Antri apa? Antri ambil tabung gas. Pernah nggak kalian lihat ini di sekitar kalian? Pernah. Oke. Ini orang apa? Gambar berikutnya. Pikul apa? Pikul gabah. Kelangkaan apa ini? Disebut dengan kelangkaan apa? Kelangkaan apa? Pangan. Pangan. Nah, gambar berikutnya. Ini minyak goreng yang semakin mahal naik.
Nah, dari gambar-gambar ini, ya, dari gambar-gambar ini, kira-kira siapa atau saya persilakan kepada siapapun yang ingin menuliskan di depan papan tulis pertanyaan yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Silakan Ramadhani. Silakan tulis apa yang ingin Ramadhani. Ya. Nah, Ramadhani sudah menuliskan satu, ya. Dia menuliskan apa yang dimaksud dengan kelangkaan. Yang kedua ada siapa yang bisa? Silakan kalian. Wah, Sanawia ingin mengetahui apa yang jadi faktor penyebab kelangkaan. Berikan tepuk tangan untuk Sanawia. Ya, berikutnya siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Aksil. Aksil ingin tahu apa yang jadi dampak dari kelangkaan. Nah, ada 3 butir pertanyaan di sini yang akan kita bahas bersama. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kelangkaan? Yang kedua, apa yang menjadi dampak dari kelangkaan? Yang berikutnya, apa yang menjadi faktor penyebab kelangkaan? Silakan masuk persatu ya. Nah, ini ya, 3 pertanyaan ini akan kita buat dalam bentuk mind mapping sederhana. Jadi semuanya saya minta terlibat aktif untuk membuat mind mapping. Nah, mind mapping yang terbaik, ya, mind mapping yang terbaik akan ditempel di kertas karton, gitu ya. Nanti akan dipresentasikan secara bersama-sama. Oke, itu ya peta konsep yang bagus akan taruh di sini. Nah, nanti akan dipresentasikan secara bersama. Punya siapa yang paling bagus? Nah, hari ini kalian sudah duduk di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya sudah lengkap, ya, semua sudah lengkap, sudah duduk manis. Kita akan mulai pengerjaannya. Sebelumnya, LKPD semuanya, modul semuanya sudah dibagi. Ini modulnya. Oke, sudah. Nah, sekarang Bapak akan bagi. Ini adalah LKPD yang harus kalian kerjakan hari ini. Ini LKPD. Ya. LKPD. Silakan dikerjakan. LKPD-nya. Ini. Nah, jadi selain buat mind mapping juga kalian akan buat menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi ada di kelompok kalian 2 orang, ya, 2 orang menjawab pertanyaan ini, kemudian 3-nya membuat peta konsep. Nah, di sini ada gambar. Ini ada gambar antrian masyarakat untuk memperoleh minyak tanah. Penyebabnya apa? Terus solusinya juga apa? Gitu ya. Penyebabnya apa, solusinya apa dijelaskan. Kemudian antrian masyarakat untuk memperoleh air bersih. Penyebabnya apa? Dengan penyelesaiannya apa? Kemudian antrian masyarakat untuk memperoleh beras. Penyebabnya apa? Solusinya apa? Ya, silakan dikerjakan. Nah, untuk membuat mind mapping, saya minta ketua kelas atau peta konsep, saya minta ketua kelas dengan Irwansyah untuk bagi kertas ini satu kelompok 3. Angkat. 3. Nah, untuk bantuan gambar, kemarin ada salah satu yang sudah mengirimkan tugasnya atau yang sudah terminta untuk mencari gambar-gambar kelangkaan. Nah, ini silakan dibagi satu kelompok 3
untuk ditempelkan di peta konsepnya. Ada ini lemnya. Jadi silakan kalian rembuk dengan teman kelompok, bicara dengan teman kelompok, kemudian kalian susun peta konsepnya dengan menarik. Jangan buat ngertinya. Penyebabnya tumpahan air ini berasal dari Ini nanti ditempelin. penyebabnya kelangkaan air ini berasal dari kekurangan air bersih yang Begini. Pak, masa hari baru yang solusi penyelesaian tidak boleh banyak-banyak? Terserah berkelompok. sudah semakin berasa. Lah, betul lah. Ya, ini mana lagi? Dan juga ketersediaan sumber air yang menipis. Solusinya lagi kuat. Kapan? Kemudian di atas gambarnya. Baik, tadi Bapak sudah berikan kesempatan kalian untuk membuat peta konsep dengan menjawab beberapa pertanyaan. Nah, Bapak sudah lihat ada beberapa orang dari anggota kelompok yang tampilannya sangat menarik, ya, tampilannya sangat menarik dan sangat bagus. Saya minta untuk perwakilan dari masing-masing kelompok untuk bisa maju ke depan. Yang saya sebutkan maju ke depan ya. Ada Asriyandi, Samsina, Irwansyah, Aulia, dan
Ica, keterangan di depan untuk mempresentasikan hasil. Di bawah gini? Enggak. Berikan tepuk tangan untuk teman-teman saya. Oke, saya persilakan dari Sinar untuk membacakan hasilnya. Ya. Kelangkaan. Pengertian. Kelangkaan adalah alat pemenuhan kebutuhan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Untuk mendapatkan alat pemuas kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Penyebab kelangkaan. Penyebab kelangkaan bencana alam. Jenis kelangkaan. Kelangkaan sumber daya manusia modal juga usaha. Gambar kelangkaan. Oke, berikan tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, jadi ini teman kalian sudah berhasil membuat. Ini adalah yang dibuat ada pengertian kelangkaan. Kemudian coba bapak ambil nomor ya. Ini bukanya. Oke, nah ini kalau sudah bergambar, terima kasih untuk kelompok yang terbaik dari anggotanya sudah berhasil membuat pengertian kelangkaan, jenis kelangkaan, kemudian penyebab, kemudian gambar dari kelangkaan. Dan sini teman-teman ada yang mau tanya, adik-adik ada yang mau tanya tentang presentasi mereka? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada ya? Oke, pas. Baik, selanjutnya saya serahkan ke yang menjawab 3 pertanyaan tadi. Solusi dari kelangkaan. Oke, pertanyaan nomor 1, 3, 2 ini, 3 ini. Yang selanjutnya. Pemerintah akan melakukan tindakan tegas terhadap distribusi yang membuat terjadinya kasus kelangkaan air ini berasal dari kelebihan sumber air yang memburuk dan juga keterbatasan sumber air yang memburuk. Mohon mengikuti alat yang berfungsi untuk mengingat air dengan lama. Jika sudah dimohon maka tidak air banyak tersebar. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan dulu untuk. Silakan berikutnya. Sudah selesai semua? Oh, sudah selesai. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari mereka? Tidak ada? Baik, kalau pertanyaannya tidak ada, saya persilakan duduk kembali ke kelompoknya. Tidak ada lebih ekstrim. Baik, itu tadi presentasi dari anggota kelompok yang
Bapak anggap baik. Bukan berarti yang lainnya tidak bagus ya, hasilnya bagus. Hanya nanti kita lebih bermantap lagi. Nah, ada yang bisa memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini sebelum Bapak jelaskan lebih lanjut tentang apa itu kelangkaan? Ada yang bisa jelas ya? Saya paham mengenai pengertian kelangkaan. Oke, alhamdulillah. Secara sederhana, Yusri sudah mulai paham tentang apa itu kelangkaan. Yang berikutnya, apa? Ya, Chelsea? Saya paham faktor penyebab kelangkaan. Chelsea sudah paham faktor penyebab dari kelangkaan. Oke, ada lagi yang berikutnya? Ya, silakan Aulia. Saya dapat memberikan solusi dari kelangkaan. Dapat memberikan solusi dari kelangkaan. Nah, terima kasih banyak adik-adik sudah yang luar biasa sekali. Nah, kita akan masuk di kegiatan penutup kita, di mana Bapak akan menerangkan lebih singkat tentang apa itu kelangkaan. Ya, apa sih yang dimaksud dengan kelangkaan? Itu yang kalian catat tadi. Semua kebutuhan memerlukan pengorbanan yang lain. Baik. Jadi secara sederhana kelangkaan itu adalah keadaan atau kondisi di mana apa? Alat pemuas kebutuhan itu terbatas. Karena sifat manusia sifatnya tidak terbatas. Kebutuhannya kita bisa diukur atau tidak? Ya. Ketika kita misalnya kita jalan kaki, ya ini sederhananya. Ketika kita jalan kaki, lihat teman naik sepeda, pengen naik sepeda enggak? Ketika kita naik sepeda, lihat teman naik motor, pengen naik motor enggak? Ketika sudah naik motor, ada teman bawa mobil, pengen naik mobil enggak? Tidak. Faktor penyebabnya yang pertama itu adalah kebutuhan manusia itu sendiri. Yang berikutnya adalah namanya bencana alam. Ada dari minta-minta. Pernah tidak kalian mengalami kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari? Pernah. Pernah? Pas ngantri apa? Tabung gas. Ngantri tabung gas. Ada lagi? Bensin. Waktu pandemi kemarin kita ngantri apa? Masker. Ya, masker di mana-mana langka. Nah, baru-baru ini juga yang masih viral, kita juga kemarin dihadapkan dengan kelangkaan minyak goreng. Ya, jadi apa-apa harus direbus aja gitu. Gorengan jadi rebusan. Gitu. Nah, itu disebut dengan kelangkaan karena memang sifat manusia itu tidak terbatas, kebutuhan manusia tidak terbatas. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas tentang apa itu kebutuhan. Ya, kita akan menjelaskan lagi apa itu kebutuhan dan seperti apa itu kebutuhan. Saya. Nah, oke, sekarang kita akan masuk ke kegiatan terakhir, yaitu adalah post test. Silakan. Tapi sebelum post test, mejanya dalam tahun ketiga semuanya bersih ya. 1, 2, 2,5, 1 belalang kucuk 3. Oke, sudah? Mak cepat. Kita mulai dari meja yang paling bersih. 1, 2, 3, 4. Pak, kamu dari 5 tuh. Apa lagi Pak Bostes? Silakan dikerjakan waktunya. Oke,
Oke, kalau ada pertanyaan, ya, kalau ada pertanyaan, kata-kata penutup dari Bapak, gunakan sumber daya alam sebaik-baiknya, ya, semaksimalnya. Ingat, hutan itu bukan warisan, ya, tapi hutan itu adalah amanah untuk tetap dijaga. Kita berharap sifat hutan yang dia belakang itu masih seperti itu 10 tahun ke depan. Jangan sampai ada yang berubah. Ya? Amin. Oke? Sebelum Bapak tutup, saya persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke, silakan kalian kembali. Lebih kurangnya mohon minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.